Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada di hari ini, di hari Jumat Agung, di mana kita memperingati pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sebelum kita menjalani hari ini, dalam aktivitas kita, dalam ibadah kita, mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami menikmati apa yang Tuhan buat bagi hidup kami. Kami boleh menikmati pertolongan Tuhan sampai saat ini. Terlebih lagi kami boleh hari ini ada di hari Jumat Agung, di mana kami bersama umat Tuhan di seluruh bumi ini memperingati kematian Kristus di kayu salib. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk pengorbanan-Mu itu. Kami mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu, hari ini adalah hari di mana kita boleh melihat Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang pandai bicara, bukan hanya Allah yang bisa berkata-kata tanpa tindakan, tapi Allah yang kita sembah, Allah yang membuktikan ucapannya. Dalam Kejadian 3 ayat 15 yang mengatakan, Dia mengadakan permusuhan, Dia akan mengadakan penyelesaian terhadap dosa-dosa manusia. Dibuktikan melalui pengorbanan Yesus Kristus di peristiwa Jumat Agung ini. Bapak Ibu, Jumat Agung kita tahu bagaimana Yesus Kristus disalibkan, dikorbankan bagi dosa-dosa manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan yang mau mengambil rupa manusia, datang ke bumi ini untuk menebus kita yang berdosa. Kalau Bapak Ibu mengingat peristiwa bagaimana Dia berdoa di Getsemani, Yesus juga ada di titik gentar dan takut. Bukan takut karena penderitaan itu, bukan hanya itu saja, tetapi Dia takut tidak dapat berhubungan dengan Allah yang Maha Kudus. Karena kekudusan Allah itu membuat Ia harus terpisah secara sementara dari Allah. Itu tidak menyenangkan, itu tidak membahagiakan, tidak menyukakan Yesus. Maka itu Yesus takut dan gentar. Dia berdoa dan Dia berkata, jika boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi kata Yesus luar biasa. Dia berkata, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Kita belajar bagaimana Tuhan Yesus tidak egois. Tuhan Yesus dalam ketakutannya dan kegentarannya tetap mau menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Mengasihi manusia berdosa. Sekalipun kita tidak serius kadang-kadang dengan Tuhan, sekalipun kita kadang-kadang lupa dengan Tuhan, tetapi Yesus tetap komitmen, konsisten mengorbankan dirinya bagi kita. Dia memberikan hidupnya kepada kita. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Darahnya dikorbankan bagi kita, umat yang berdosa, yang seringkali lupa dengan Dia. Bapak Ibu, jika engkau dan saya hari ini sedang ada di titik kesulitan, di titik berbeban berat, ingat, Yesus sudah memberi yang terbaik kepadamu. Nyawanya, hidupnya diberikan kepadamu. Dosamu ditebusnya. Apalagi hanya masalah kecil, pasti akan diselesaikannya. Karena begitu besar kasih akan dunia ini, Yesus diberikan kepada kita. Yesus diberikan kepada kita supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang patut kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia
sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Jika kita mengerti pengorbanan Yesus, tidak ada kata lain selain kita hanya bisa bersyukur dan berterima kasih karena pengorbanan yang besar itu. Tidak ada kata lain selain bersyukur dan berterima kasih. Dan respon yang paling benar adalah tetap konsisten menyembahnya sampai Tuhan menjemput kita. Bapak Ibu Saudara, ingat, peristiwa Jumat Agung itu bukan peristiwa biasa-biasa. Peristiwa Jumat Agung peristiwa yang besar, yang mengubah hidup kita, yang selayaknya memperoleh neraka, yang selayaknya memperoleh penghukuman kekal, tapi karena cinta Tuhan yang besar itu, kita dipindahkan memperoleh surga kekal. Kalau kita percaya kepadanya, tidak mengabaikan pengorbanannya, sungguh-sungguh meyakini bahwa pengorbanannya itu pengorbanan yang didasari atas kasih, kita akan menikmati surga kekal itu. Teruslah menyembah Dia. Jangan pernah tinggalkan Dia. Jangan pernah melupakan Dia. Dia memberikan hidupnya bagimu dan saya. Dia tidak pernah mau memperdulikan kesulitannya, ketakutannya, kegentarannya. Dia mau melakukan kehendak Allah, mengorbankan hidupnya kepada kita, bagi kita. Mari kita terus menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Teruslah menjadi pengikut yang setia. Jangan pernah tinggalkan Dia. Apa yang ada di bumi ini tidak ada artinya jika kita tanpa Yesus. Apa yang ada di bumi ini tidak akan berguna jika kita di luar Yesus. Yesus sudah memberikan terbaik kepada kita. Hidupnya diberikan kepada kita. Terlalu besar. Karena begitu besar. Nilainya sangat besar, Bapak Ibu. Sangat besar. Hidupnya diberikan kepada kita. Kalau Bapak Ibu memperhatikan tayangan-tayangan yang pernah ada, film-film yang pernah dibuat, mungkin tidak mampu menggambarkan sebenarnya besarnya kasih Tuhan itu. Tapi kita melihat film yang pernah ada sekitar tahun 2004, ya. Film yang pernah ada itu saja kadang kita sudah ketakutan, ya. Sedih, mengerikan, karena begitu mengerikannya film itu, ya. Cambukan, penyalipan, proses pemikulan salib, penganiayaan yang dialami begitu berat. Bahkan kalau saya pernah mendengar kesaksian yang ditulis oleh pemain film dari peran Yesus itu, mengatakan berat sekali rasanya memerankan menjadi pribadi Yesus itu. Berat sekali. Dia merasa penganiayaannya bukan hanya penganiayaan fisik, tapi penganiayaan mental, beban mental yang berat. Yesus mengalami penganiayaan fisik, psikis, mental, dan sebagainya. Begitu berat yang dialami. Bagaimana kepedulian kita? Bagaimana respon kita? Apakah kita menghargai pengorbanan Yesus? Apa kita sungguh memberikan penghormatan kepada Yesus sebagai pribadi yang mau memberikan hidupnya kepada kita? Apa yang sudah kita berikan kepada Yesus? Mari kita percaya kepada Dia dan memberi yang terbaik kepadanya melalui hidup kita. Serahkan apa yang bisa kita berikan kepada Dia. Hidup kita berikan bagi Yesus. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Berikan hidupmu bagi Dia. Serahkan hidupmu bagi Yesus. Karena Dia sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Dia terlebih dahulu mempersembahkan yang terbaik kepada kita. Jumat Agung ini adalah hadiah terbesar bagi hidupmu dan bagi hidup saya. Terbesar karena adanya perpindahan dari neraka ke surga. Adanya bukti kasih yang tak ternilai, yang begitu besar. Mari kita bersyukur untuk anugerah itu. Mari kita berikan hidup kita
sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk kasih-Mu kepada kami. Jumat Agung ini kami menikmati, kami mengingat dan menikmati pengorbanan Yesus yang besar bagi kami. Tanpa itu Tuhan, kami sudah hancur. Tanpa itu Tuhan, kami menjadi pribadi yang tidak ada gunanya lagi. Karena Engkau memberikan yang maksimal kepada kami, memindahkan kami dari penghukuman kekal kepada kehidupan bahagia kekal yang Tuhan janjikan, Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah dengan pengorbanan-Mu kami boleh bersyukur dan memberikan hidup kami pula kepada Engkau sebagai persembahan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada bagi kamu semua, mulai sekarang terus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati Jumat Agung. Shalom.